Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman dari suatu objek dengan menggunakan jangka sorong atau sigma. Nah, bentuk dari jangka sorong itu ya seperti ini. Adapun objek yang akan saya ukur pada kesempatan kali ini yaitu adalah spidol, di mana spidol ini telah memiliki ketebalan, diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman yang mudah untuk diukur dengan menggunakan jangka sorong. Namun pada kesempatan kali juga saya akan membandingkannya dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, di mana bentuknya itu seperti ini. Mikrometer skrup itu memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada jangka sorong. Namun pengukuran yang akan saya gunakan pada mikrometer skrup ini hanya pada diameter luarnya, sehingga saya membandingkan bagaimana hasil pengukuran yang dihasilkan oleh mikrometer skrup dan jangka sorong dalam mengukur diameter luar dari objek pengukuran kali ini, yaitu berupa spidol. Kita menggunakan jangka sorong, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengecek kepresisian dari jangka sorong itu. Nah, kita bisa melihat itu pada garis skala utama dan skala nonius. Pada garis 0 itu dia berhimpit dan sejajar. Jadi di sini jangka sorong ini cukup presisi. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran ketebalan dari objek pengukuran. Untuk mengukur ketebalan, kita dapat menggunakan bagian rahang bawah dari jangka sorong atau sigma. Kita dapat melakukannya seperti ini. Kita tarik dulu jangka sorongnya. Kemudian saat kita masukkan ke dalam ke objek pengukuran, kita tarik kembali dan kita kunci. Agar mempermudah saat pengukuran ini. Nah, untuk pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, di sini kita dapat melihat dua skala, yaitu skala utama pada bagian atas dan skala nonius pada bagian bawah. Nah, skala nonius itu dia menunjukkan nilai kasar dari pengukuran, sedangkan nilai nonius itu dia menunjukkan nilai desimal dari pengukuran. Nah, caranya itu kita melihat garis 0 pada skala nonius itu dia itu berada di mana. Nah, pada pengukuran ketebalan ini garis 0 di skala nonius itu dia berada di antara 1 mm dengan 2 mm di skala utama, atau dia berada 0,1 dan 0,2 cm. Sehingga kita dapat menuliskan di sini skala utamanya. Kita pilih yang paling kecil yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian kita melihat skala nonius. Kita cari garis yang paling berhimpitan. Garis yang paling berhimpitan antara garis di skala nonius dengan skala utama. Kita cari garis yang paling berhimpitan. Dan kita menemukan di sini garis 7 di skala nonius yang paling berhimpitan. Dengan garis di skala utama. Sehingga kita dapat menuliskan nilai pengukuran dari skala nonius itu yaitu 0,07 cm atau 0,7 mm. Kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan hasil ukuran ketebalan yaitu 0,17 cm atau 1,7 mm. Pengukuran yang kedua yaitu diameter luar dari objek pengukuran.
pengukuran diameter luar, kita terlebih dahulu melonggarkan pengunci, kemudian kita tarik. Setelah itu kita masukkan objeknya itu, objek pengukuran ke dalam bagian rahang bawah dari jangka sorong, kemudian kita dorong lagi. Nah, setelah dia mentok atau dia sudah pas, kita kunci lagi jangka sorongnya agar lebih mudah dalam pengukuran. Nah, cara pengukurannya juga itu hampir sama pada saat kita mengukur ketebalan tadi, dimana kita melihat skala utama dan skala non-use-nya itu. Nah, di skala utama kita lihat garis 0 di skala non-use, dia akan menunjukkan nilai skala utama. Nah, kita lihat di sini garis 0 di skala non-use itu dia itu berada di antara 1,5 cm dan 1,6 cm. Jadi kita pilih yang paling kecil, yaitu 1,5 cm atau dia berada di 15 mm. Nah, setelah itu kita cek bagian skala non-use-nya. Kita cari garis yang paling berhimpitan. Garis yang paling berhimpitan antara garis di skala non-use dengan skala utama. Kita cari. Dan dia berada di garis Dia berada di garis 7, sehingga kita menemukan nilai skala non-use-nya, yaitu sebesar 0,07 cm atau 0,7 mm. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya itu untuk diameter luar yaitu 1,57 cm atau 15,7 mm. Pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran diameter dalam dari objek pengukuran. Untuk pengukuran diameter dalam ini kita dapat menggunakan bagian atas dari jangka sorong. Sebenarnya itu kita lepaskan dulu penguncinya, kita kendorkan sorong. Setelah itu kita masukkan bagian rahang atas ini ke dalam lubang atau ke dalam diameter dalam yang akan kita ukur. Kita tarik. Nah, setelah ditarik kita kunci jangka sorongnya agar lebih mudah dalam pengukuran. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai hasil diameter dalamnya itu kita melihat bagian skala utama dengan skala non-use, yaitu kita lihat pada garis 0 di skala non-use dia terletak di mana. Nah, pada pengukuran ini skala non-use-nya itu dia itu terletak pas di garis 1,2 cm di skala utama, sehingga untuk hasil pengukurannya itu kita dapat melihat di sini yaitu sebesar 1,2 cm atau
12 mm. Nah, karena garisnya itu dia pas berada di garis 1,2 cm atau 12 mm, sehingga kita tidak perlu melihat garis sejajar di skala nonius. Pengukuran yang terakhir yaitu pengukuran kedalaman dan objek pengukuran. Untuk pengukuran kedalaman, kita dapat menggunakan bagian tangkai pengukur kedalaman dari jangka sorong. Cara hampir sama, kita longgarkan terlebih dahulu kuncinya, kita dorong, kemudian kita letakkan objek yang akan diukur pada bagian bawah tangkai pengukur kedalaman. Kemudian kita tarik sampai dia mentok pada bagian dasar dari objek yang akan diukur. Setelah itu kita kunci. Nah, setelah kita kunci, kita hitung berapa besar kedalamannya dengan melihat skala utama dan skala nonius pada jangka sorong. Nah, di sini untuk kedalamannya itu di skala utama kita lihat di sini garis 0, di skala nonius itu dia berada di antara 1,4 dan 1,5 cm. Kita ambil yang paling kecil sehingga kita tulis di sini 1,4 cm atau sebesar 14 mm. Setelah itu kita lihat di skala noniusnya, kita cari garis yang paling berhimpit antara garis nonius dengan garis skala utama. Lihat di sini, dan kita mendapatkan garis yang paling sejajar itu dia berada di antara 3 dan 4 di skala nonius, sehingga kita dapat menuliskannya itu sebesar 0,035 cm atau sebesar 0,35 mm. Setelah itu kita jumlahkan, sehingga kita mendapatkan hasil kedalaman dari pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, yaitu sebesar 1,435 cm atau sebesar 14,35 mm. Dan ada pun pengukuran bonus kali ini, yaitu pengukuran diameter luar. Pengukuran diameter luar dengan menggunakan micrometer screw, di mana tingkat kepresisiannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong. Cara menggunakan juga itu hampir sama. Dia itu prinsipnya seperti skrup, dimana saat kita diputar ke kiri, bagian spindlenya itu dia akan mendek, dan pada saat diputar ke kanan, bagian spindlenya akan memanjang. Pertama kita longgarkan terlebih dahulu, setelah itu kita masukkan objek yang akan kita ukur. Nah, setelah itu kita putar spindlenya searah jarum jam. Sampai dia mentok, sampai dia bunyi. Pada saat dia berbunyi, itu menunjukkan bahwa dia itu sudah mencapai batasnya atau dia sudah mentok. Setelah itu kita kunci penguncinya agar mempermudah saat pengukuran. Di sini juga untuk micrometer screw itu dia memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius.
Nah, kita terlebih dahulu melihat skala utamanya. Untuk mikrometroskop itu dia menggunakan ukuran milimeter. Kita lihat dulu pengukurannya, di mana bagian skala utamanya itu dia berada di antara 15 dan 16 mm. Jadi yang kita pilih itu adalah 15 mm. Setelah itu kita melihat bagian skala noniusnya yang sejajar dengan garis di skala utama ini, yaitu dia terletak pada 33 di skala nonius, sehingga kita tuliskan 0,33 mm. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita memperoleh hasil pengukuran diameter luar, yaitu sebesar 15,33 mm atau sebesar 1,533 cm. Dimana kita dapat melihat perbedaannya itu dia memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan pada saat kita menggunakan jangka sorong. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum